Malam Bu Sisil, saya manggil Bu Sisil apa Bu Novi ya enaknya? Oke deh, iya. Malam Bu Novi. Sedang tidak baik-baik saja. Bukan akademik sepertinya Bu. Ah, ya gitu Bu. Hmm, Tadi pas acara Hari Guru, eh, ada anak saya yang katanya mau bikin surprise buat gurunya. Dia bikin ucapan selamat. Tapi gimana ya? Ya gitu deh, akhirnya jadi dipanggil sama sama tim kesiswaan dan guru-guru ring satu, dan akhirnya ujung-ujungnya ya kena wali kelasnya juga, dianggap tidak 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 ngejaga, jadi dibilang acaranya tidak kondusif gara-gara saya jadi bingung aja kenapa saya yang dipersalahkan ya. Kalau kalau tadi sih dia awal mulanya bilangnya individu ya gitu, bilangnya tuh anakmu tuh gitu. Nah, terus anak saya gitu, kenapa, ada apa, ini liatin nih, dan itu disampaikannya di ruang guru rame-rame, ada apa ya, terus dibuka spanduknya itu tertulis sih tulisannya bagus Bu, tapi dia hanya pakai apa namanya, eh, pilok, tertulis selamat hari guru gitu kan. Itu dia di yang pertama, tapi terus dibalik banner yang dipakai itu ternyata tulisannya menjual lontong sayur. Terus kan pada gitu. Nah, terus oh ini baru banner pertama ya, terus ini banner kedua. Liatin apalagi banner kedua. Nah, di banner kedua itu pakai dukcapil, dilihat nama nama orangnya. Terus di belakangnya tuh ada tulisan gini, kami dari murid yang nakal, bukan gini, kami murid nakal yang masih bisa berterima kasih. Itu. Nah, terus saya bingung, tulisannya gitu, terus 3 angkatan ditulis di bawahnya. Ya, saya bingung kenapa yang jadi masalah apa, oh mungkin masalahnya adalah di bannernya. Udah, terus saya coba, kok ini jadi masalah ya, kenapa masalah banget gitu kan. Mungkin ini salah satu bentuk ucapan dia, itu yang saya tangkap. Tapi ternyata pihak ring satu tuh marah besar. Udah, akhirnya saya coba deketin anaknya, saya ngobrol, saya tanya kronologinya, kenapa nulis kayak gini, kenapa kamu ngelakuin ini, terus dia bilang ya mengucapkan terima kasih aja Bu sama guru-guru, yang pertama, yang kedua saya nggak punya uang, jadi saya pikir saya cuma punya sisaan pilok sama yaitu dapat bekas banner bekas, ya saya tulis aja salahnya di mana gitu. Ya nggak salah sih, cuma yang kalau menurut saya, sopan nggak kalau tulisannya kayak gitu kalau buat gurumu? Saya coba tanyain gitu kan. Ya sopan lah Bu, masa nggak sopan sih? Terus saya bingung, menurut kamu nggak sopan ya? Kalau menurut guru-guru sopan. Apa yang bikin dia sopan ya? Gitu. Saya coba tanya, baru dia bilang, oh mungkin menurut guru nggak sopan gara-gara itu ya Bu. Gara-gara pakai bannernya tulisan lontong sayur. Saya bilang, iya mendingan daripada kamu ngucapin terima kasih, itu bukan surprise buat saya. Stres, lontong sayurnya aja yang kasih saya gituin kan. Terus eh, dia udah cerita, saya nanya nulisnya sama siapa, sendiri. Dalam rangka apa? Ya itu Bu, kamu masuk geng nggak? Sebenarnya saya masuk geng Bu, tapi saya udah lama nggak di geng itu. Cuma pengen ngomong aja gitu loh. Kenapa sih orang selalu menyalahkan saya? Itu yang
yang dia cerita. Terus saya nggak pernah ngajar dia kan. Terus saya tanya, "Kenapa kamu selalu dipersalahkan?" "Ya Bu, bergerak begini salah, bergerak begitu salah," gitu. Coba cari dia, baru dia ngaku, "Saya waktu kelas 10 nyuri ngambil sendal Bu, yang kasus sendal." "Sendal apa?" "Jadi sendal saya hilang, terus saya ambil sendal orang." "Loh, kenapa ngambil sendal orang? Terus kenapa disalahin?" "Karena yang saya ambil sendal Adidas." Saya getok, saya bilang, Adidas mahal 400.000, pinter kamu ngambilnya." "Ya kan sendal saya juga kayak gitu Bu." "Oh sendalnya Adidas juga?" "Iya." Nah akhirnya saya dengar cerita dia kan itu cuma separuh jalan. Tapi saya catat, kronologisnya saya catat semua, terus saya tanya sama bidang kesiswaan. Nah apa masalahnya? Mereka menganggap bahwa kalimat murid yang nakal masih bisa berterima kasih adalah satu hal yang menggurui. Jadi saya suruh menyelesaikan bagaimana supaya anak itu menyadari kesalahan itu dan dia harus memberikan apa ya, semacam permohonan maaf. Ya jujur sampai detik ini saya bingung. Di mana salahnya? Kalau menurut mereka itu salah. Terus kalau ngelihat dari cerita-cerita anak itu, terus saya tanya iseng beberapa nanya ke guru-guru, itu salah ya? Ya nggak salah Bu Rin, gitu. Tapi kenapa ya? Saya tetap harus nemuin orang tuanya, harus begini-begini. Jujur sampai detik ini saya nggak ngerti Bu. Kalau menurut Ibu, jadi gurunya salahnya anak-anak di mana ya? Hmm. Mm-mm. Kamunya KJP Bu, KJP, ibu bapaknya cerai, terus dia ibunya nikah lagi sama bapaknya sekarang satpam, ibunya ibunya pembantu rumah tangga. Kemarin tuh ibunya udah baik banget. Saya pas ada acara Maulid kalau nggak salah, dia ngirimin 40 lontong sama bakwan sama risol buat satu kelas, terus buat guru-gurunya dikasih sendiri juga gitu loh. Dia ngumpulin itu, terus dia sih cerita sama saya, "Bu itu kebetulan kemarin habis dapat ini, terus mau ngasih. Ini dari pribadi kamu sendiri, nggak dari kumpulan?" "Enggak Bu, yang bikin lontong ibu saya. Jadi minta izin sama bosnya nggak masuk bikin lontong." Nah, itu yang saya bingung, orang tuanya ini bisa diajak ngomong. Kenapa buat surprise gini kamu nggak ngomong? Minimal ngomong sama saya lah jadi gurunya. Jadi saya kan orang tua di sekolah, jadi biar nggak usah kamu jadi dimarahin gitu. Terus dia bilang, "Bu, apapun yang saya lakukan, kalau sama mereka saya selalu dianggap salah. Cuma ibu yang menganggap bahwa saya itu benar." Ya nggak benar-benar banget sih, ibu suka marahin juga, dia bilang. Tapi minimal ibu tidak menyalahkan gitu. Kayak sekarang nih ibu nggak nyalahin. Saya bilang, nggak nyalahin karena kamu kalau ngomong sama saya nggak ngotot gitu. Dan yang saya lihat emang sih, kalau lagi diajak ngomong sama pimpinan tuh, dia natap Bu. Sampai pas lihat, oh nih natap, pas saya bilang, kamu lagi ngomong sama orang tua kamu nak, sopan dikit ya, tundukkan kepala kamu. Nanti kalau sudah kamu mau jawab, mau argumen, baru kamu angkat. Nggak sopan natap begitu. Saya gituin. Ya Bu, tunduk lagi, sama saya sih nurut.
Terus saya juga bilang, "Kalau tahu begini tadi kan kamu tetap pakai 2 banner yang, bekas tapi di-straples. Jadi bolak-balik itu putih, nggak kelihatan." Nah, dia bilang, "Iya ya, Bu, kok nggak kepikiran?" Gitu. Sempet dia bilang gitu. Udah, dia tahu bahwa, "Oh ya, Bu, berarti salah saya di sini." Tapi sampai detik ini dia masih tadi pas mau pulang bilang, "Saya masih bingung, Bu, salah saya apa ya, Bu? Kenapa nulis kalimat murid yang nakal, tahu juga cara berterima kasih, kok dibilang menggurui ya?" Tuh. Dia bersedia juga bilang, "Ibu saya dipanggil silakan Bu, kapan aja." Terus saya bilang, "Cari waktu ibumu libur ya, nanti baru kita ngomongin bareng. Jangan sampai ibumu susah nggak dapet jatah libur gitu loh." Ya Bu, mau mau ketemu sama ibunya mau, Rin mau. Cuma sampai itu dia bilang, "Tolong ya Bu, kasih kasih alasan saya kenapa tulisan murid nakal ini salah." Saya juga bingung. Kalau menurut saya ya mungkin ya karena selama ini dia dicap ya Bu, selalu dicap bahwa dia itu emang anak bermasalah, anak begini, karena kita tidak pernah mau mendengarkan dia. Jadi mungkin itu cuma semacam saya bilang gini, "Tata bahasanya kali ya, Nak, jangan dibilang murid nakal, karena murid tuh nggak ada yang nakal. Yang ada mungkin memang di luar jalur. Mungkin kau tulis, eee, ucapan terima kasihmu aja udah cukup." Gitu. Tapi terus udah terlanjur ketulis salahnya di mana ya, Bu? Mentok saya jawabannya masih satu, "Saya guru biologi bukan guru bahasa Indonesia, nggak tahu, nggak paham." Segitu. Kalau menurut Mas itu gimana caranya biar biar dia dia terima bahwa itu kalimat sebenarnya jangan dicantumin gitu loh, apa rasanya. Belum belum, dia masih tidak terima di situ. Jadi kalau dia bilang, "Kalau nanti orang tuaku datang, Ibu boleh ceritakan semua. Tapi please Bu, salahnya di mana untuk yang ini?" Saya bilang, "Nanti ya, saya tanya guru bahasa Indonesia." Saya cuma ngomong gitu doang. Dan rencananya sih ketemuan besok setelah ujian, sekitar jam 2. Jam 2 baru mau disampaikan. Mhm. Tapi itu ke siswanya bilang, "Pokoknya Bu Rina harus upayakan nih anak minta maaf." Aku juga jadi bengong lagi, kayaknya tuh anak udah minta maaf ya? Mau minta maafnya kayak apa sih gitu loh. Itu tuh spanduk itu juga tidak dibuka. Spanduk itu ya sudah akhirnya dilipat. Terus dia bilang, "Ya Bu, salah." Gitu. "Salah itu kamu." Ya, terus mau diapain gitu loh. Anak itu mau dijadikan tertuduh apa lagi? Nggak tahu. Makanya aku nggak tahu. Nah, besok pun kalau dia ketemu orang tuanya, apa ya? Suruh ngomong, suruh anaknya jangan melakukan hal aneh-aneh. Ya, kan kayaknya nggak mungkin ya. Masalahnya dia sendiri cuma cuma apa ya? Cuma pembantu rumah tangga. Bapaknya cuma satpam. Ya, ya otomatis pendidikan mereka juga nggak tinggi-tinggi banget dan mungkin mereka menganggap bahwa itu nggak salah banget gitu. Bikin itu aja kali ya, Bu, ya? Saya tadi sih mau ngajak bikin surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi. Terus yang kedua, tetap sopan sama guru. Yang ketiga, kalau ia ingin melakukan sesuatu, minimal dia bisa menceritakan ke saya sebagai pengganti orang tuanya di sekolah. Paling saya bakal bikin surat pernyataan. Nah, terus sampaikan apa yang menjadi, eee, apa ya, keinginan kamu untuk
tidak lagi melakukan atau mungkin supaya kamu tidak dicap gitu loh, saya akan buat seperti itu. Kira-kira gimana, Bu? Sama sih, udah, bener, tujuan saya ya berarti bikin solusi, biar anaknya tahu itu salah, itu benar, itu kali ya? Satu, terus yang kedua bikin satu, eee, ngasih tahu ke kesiswaan bahwa setiap anak itu memang unik. Jadi mungkin nggak nggak harus dapetin jawaban dari anak itu dengan cara kekerasan kali ya. Cara baik-baik, saya buktiin bahwa dengan cara baik-baik anak itu bisa berubah, itu kali ya? Iya, berarti bisa jadi itu berarti sentimen pribadi kali ya, Bu? Sentimen pribadi tuh guru kali ya? Oh iya, Bu Sisil orang kesiswaan ya? Oh, oh gitu. Mmm, gitu ya. Stres. Berarti tuh anak, kalau nanti tadi saya bikin surat perjanjian, dia harus komit ya, Bu? Selama mungkin kalau saya tambahkan kalimat gini kali ya, Bu, di surat perjanjiannya bahwa dia dalam 1 atau 2 bulan ini tidak boleh ada lagi kasus gitu kali ya? Itu berarti menunjukkan bahwa ia memang berniat berubah. Kalau dia ternyata tetap punya kasus berarti dia nggak komitmen ya? Oke, jadi pagi-pagi besok saya bikin panggil anaknya, terus anaknya saya omongin lagi baik-baik, menurut saya mungkin ya yang lalu ya sudah, tapi jangan diulangin. Bikin surat perjanjian, terus sama diminta kita kasih jangka waktu supaya anak itu tahu limitnya kapan dia harus berubah, harus dia benar-benar berubahnya itu sampai kapan. Itu kali ya, itu saya lakukan buat ke anaknya. Kalau buat ke kesiswaannya saya akan bilang bahwa saya akan jagain dia, kalau selama 2 bulan terakhir ini tidak ada masalah dengan dia lagi, berarti emang ada perubahan. Kalau ternyata nggak ada perubahan, ya monggo silakan, berarti boleh ya Bu kalau saya tim kesiswaan aja berarti yang nanganin ya? Udah jangan balasnya.
Udah ke BK belum ya? Oh, iya. Oh, gitu. Oke, siap. Saya kerjakan mulai besok kalau begitu. Makasih ya, Bu, udah kasih gambaran.